di mana mangrove ini sebetulnya vegetasi khusus yang memang spesial ya, khususnya terkait dengan penyerapan karbon. Di mana dibanding dengan vegetasi hutan atau pohon darat, ini untuk hutan mangrove, jenis-jenis mangrove ini berkontribusi lebih besar. Ada yang bilang sampai 5 kali, bahkan ada sampai 10 kali lebih besar ya untuk penyerapan karbonnya. Halo Smart Citizen, selamat datang di JSC Talks Podcast yang kali ini memasuki episode ke-14. Senang sekali rasanya saya Guntur Ramadan bisa menjadi host di podcast kali ini. Tema yang akan diangkat di podcast kali ini adalah menjaga napas Jakarta lewat konservasi alam. Tema ini sengaja diangkat karena ini merupakan tema yang sangat penting karena menyangkut tentang masalah lingkungan hidup, terutama kualitas udara. Karena Jakarta sampai saat ini masih dihadapkan pada masalah kualitas udara yang masih memburuk. Terlebih lagi IQR pernah mengeluarkan data pada tahun 2023 bahwa Jakarta merupakan peringkat pertama di dunia sebagai kota dengan kualitas udara yang paling buruk. Meskipun pada 2024 dan 2025 naik kategorinya menjadi sedang, tapi permasalahan ini masih menjadi isu krusial yang sampai saat ini belum terselesaikan. Tentunya kita sebagai warga Jakarta dan sebagai smart citizens perlu mendapatkan solusi dan penanganan inovatif dan kolaboratif dalam menjaga ruang hijau dan melindungi konservasi yang ada di Jakarta. Dan untuk membahas permasalahan ini kita akan mendiskusikannya bersama-sama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama-sama kita. Yang pertama adalah Mas Ari Fajar dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang Pak Ari. Dan yang kedua adalah Mas Ahmad Sahab dari World Resources Institute atau WRI Indonesia. Selamat datang semuanya di Future City Hub Jakarta Smart City di JSC Talks Podcast episode ke-14. Ya, baik. Saya Ari Fajar Septa. Saya berdinas di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, bidang kehutanan, sebagai Ketua Subkelompok Konservasi Sumber Daya Hutan dan Daerah Aliran Sungai. Ya, halo, saya Ahmad. Saya dari World Resources Institute atau WRI Indonesia. Di WRI Indonesia saya sebagai Urban Forestry Research Specialist. Baik, Mas Ari dan Mas Ahmad, sesuai dengan tema kita menjaga napas Jakarta lewat konservasi alam. Kalau kita bicara mengenai konservasi alam, mungkin bisa diceritakan ya kepada smart citizen semuanya, apa saja yang sudah dilakukan oleh masing-masing instansi dari Distamhut dan juga dari WRI Indonesia yang terkait dengan konservasi alam dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta yang semakin baik. Ya, baik. Secara tupoksinya memang tugas utama dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Jadi yang ada di Jakarta ada taman, ada hutan kota, jalur hijau, itu pun ada pemakaman. Nah, dalam pengelolaan itu memang kita berharap bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Jakarta, khususnya terkait dengan kualitas udara yang ada di Jakarta. Sebagaimana kita ketahui bahwa ruang terbuka hijau itu memang adalah tempat yang memang banyak didominasi oleh tumbuhan pepohonan ya, yang nanti akan bermanfaat, dapat menghasilkan karbon dioksida dan juga menyerap CO2 dan polutan-polutan yang ada bersebar di Jakarta. Nah, harapannya semakin banyak kuantitas ruang terbuka hijau dan kualitas ruang terbuka hijau ini, kita berharap kualitas udara di Kota Jakarta semakin baik. Baik. Jadi yang sudah dilakukan adalah dengan memperbanyak ruang hijau untuk publik ya, agar nanti di situ bisa juga dimanfaatkan oleh publik, oleh warga Jakarta untuk berkumpul dan kemudian juga itu bisa membuat kualitas udara Jakarta semakin lebih baik ya. Baik, Mas Ahmad dari WRI, apa yang sudah dilakukan? Ya, kalau WRI ini sendiri kan adalah lembaga riset ya, lembaga riset independen. Jadi kita pekerjaan kita lebih banyak di riset ya. Dan untuk di Jakarta sendiri salah satunya adalah program Cities for Forest. Cities for Forest okay. Ya, jadi di Cities for Forest ini adalah suatu inisiatif kota-kota global, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai kota di dunia. Itu yang jadi WRI Indonesia ini mendorong gitu ya kota-kota di Indonesia ini untuk
lebih peduli terhadap hutan ya, hutan dan hutan secara umum ya. Kalau di kota berarti termasuk ruang terbuka hijau, baik itu yang ada di dalam kota atau kita sebut inner forest, kemudian ada juga yang di sekitar kota atau kita sebut nearby forest ya, yang itu masih mungkin berada di luar kota, wilayah kota, tapi masih berada di satu landscape ekologis ya, seperti di Das misalnya gitu. Dan ada satu lagi hutan yang jauh dari kota, ini yang ya secara tidak langsung juga berpengaruh ke kondisi kota ya, misalnya dalam hal serapan karbon, terus menghasilkan produk-produk dari hutan seperti itu. Nah, untuk di Jakarta sendiri, di Indonesia sendiri itu ada 8 kota yang sudah bergabung di koalisi ya, kita nyebutnya koalisi Cities for Forest ini. Jakarta salah satunya. Di Jakarta kita mengajak ya Jakarta untuk bergabung di koalisi Cities for Forest ini tuh sejak 2019 ya. Ya waktu itu masih Pak Anies Baswedan ya waktu itu gubernurnya. Alhamdulillah disambut baik, dan semenjak itu kita banyak memberikan technical assistance gitu ya, atau technical support ke pemerintah DKI Jakarta ya, dalam bentuk penelitian, kajian, kemudian juga ada capacity building gitu. Nah, diantaranya itu adalah mengenai inventarisasi pohon perkotaan gitu ya. Jadi kita masalah di perkotaan itu kan pohon itu punya peran penting ya. Pohon itu punya peran penting untuk menjaga kualitas udara gitu ya. Tapi pohon-pohon di Jakarta itu atau di kota-kota besar seperti Jakarta itu biasanya tumbuhnya kurang optimal karena kondisi lingkungannya kan banyak polusi, terus tanahnya padat gitu kan, belum lagi vandalisme gitu kan, banyak perusakan pohon, belum lagi ada terbatas dengan infrastruktur misalnya kabel listrik segala macam. Nah itu kan menjadi tantangan sendiri buat pemerintah kota ya untuk mengelola pohon. Makanya untuk memperbaiki pengelolaan pohon di perkotaan itu perlu ada data gitu. Nah maka untuk mengumpulkan data ini perlu metode. Nah makanya di situ kita mengembangkan metode inventarisasi pohon gitu. Nah kemudian selain pengembangan metode inventarisasi pohon juga kita membantu pemerintah Jakarta gitu ya, itu dalam hal analisis misalnya analisis ruang terbuka hijau gitu ya, potensinya seperti apa gitu ya. Kemudian juga kita memberikan rekomendasi bagaimana pengembangan ruang terbuka hijau. Kemudian juga ada kita juga menganalisis tutupan pohon ya, seberapa besar sih tutupan pohon yang ada di Jakarta gitu. Kemudian juga kita melakukan kajian nature based solution ya. Jadi untuk menangani masalah banjir juga gitu ya, tidak hanya kualitas udara tapi juga banjir, kita menganalisis bagaimana RTH ini menjadi solusi berbasis alam untuk masalah-masalah lingkungan Jakarta seperti banjir, yang juga kita akan mendapat co-benefitnya yaitu kualitas udara gitu. Nah kita juga pernah mengadakan capacity building ya. Capacity building salah satunya tentang pemetaan tutupan pohon. Kemudian juga ada capacity building bagaimana penanganan pohon ya. Misalnya bagaimana memangkas pohon gitu ya. Kemudian bagaimana penopingan, terus kalau pohon itu terpaksa harus ditebang, itu bagaimana tekniknya yang baik lah, yang aman gitu ya. Ya walaupun sebetulnya di Jakarta sendiri saya yakin timnya gitu ya sudah banyak juga memiliki keterampilan ini gitu ya. Tapi di sini kita mencoba mengupdate, memperbaharui keterampilan dari teman-teman di Pemprov Jakarta dalam hal teknis pengelolaan pohon gitu. Itu kemudian juga ya kita juga membantu dari sisi non teknis, juga kita membantu
di proses penyusunan peraturan gubernur ya. Waktu itu peraturan gubernur tentang taman ya. Sekarang jadi peraturan gubernur nomor 49 ya Mas ya. 49 tahun 2021. Kemudian juga ada peraturan gubernur tentang perlindungan dan pengelolaan pohon ya. Kita bareng sama Mas Ari ya, waktu itu kerja bareng, kita membahas draft tersebut gitu ya. Dan alhamdulillah di 2021 kedua pergub itu udah terbit ya Mas ya. Udah terbit dan ya alhamdulillah kemudian diterapkan gitu ya. Salah satunya di pergub itu ada tentang inventarisasi pohon, dan juga alhamdulillah di Stamhut juga sudah melakukan inventarisasi pohon ya Mas ya, sesuai dengan pergub. Gitu. Kemudian tadi dari yang sekarang ini yang akan berproses gitu ya, dari kajian kita tentang nature based solution itu juga itu akan diadopsi ke depan gitu ya, dalam penyusunan master plan ruang terbuka biru gitu ya, yang tahun depan mungkin ya disusun. Ya, baik. Saya tadi tertarik dengan Cities for Forest ya, yang sudah berjalan tadi mulai tahun berapa? 2019. Nah, berdasarkan apa yang sudah berjalan dari tahun 2019 sampai sekarang, bagaimana evaluasinya? Apakah berjalan dengan baik program tersebut? Ya, sejauh ini kita intensif itu di 2019 sampai dengan akhir 2022 dan kemudian 2023 gitu ya. Itu kita baca yang tadi saya sebutkan tuh, proses itu banyak di tahun 2019 sampai dengan 2023, dan kita sangat terbantu ya waktu itu dengan adanya TGUPP gitu, tim gubernur itu. Jadi kita membuat konsep bersama mereka, kemudian secara teknis juga kita berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait gitu ya. Itu, dan ya alhamdulillah sih sejauh ini baik ya. Misalnya ya, salah satu indikatornya tadi dengan adanya pergub itu sudah tersusun dengan baik ya. Kemudian dari situ ada pelaksanaannya ya. Salah satunya adalah terkait dengan pelaksanaan inventarisasi pohon gitu. Jadi sekarang Jakarta ini berdasarkan pengamatan kami gitu ya, dari beberapa kota yang juga kami dampingi, Jakarta ini yang paling banyak memiliki data pohon ya. Datanya ya, bukan jumlahnya. Setahu saya terakhir di 2000. Setelah diinventarisir ya? Ya, itu baru sebagian yang terdata gitu ya, belum semua pohon di Jakarta gitu. Itu setahu saya, koreksi Mas ya kalau salah, itu di 2022 itu yang sudah terdata itu sekitar 250.000 pohon yang sudah terdata ya. Dari berapa Mas? 7 juta kali ya, 7 juta pohon ada ya, 6 jutaan pohon di Jakarta. Tapi 250.000 juga itu yang milik Pemprov ya Mas ya, yang milik Pemprov yang sudah terdata gitu. Dan ini menurut kami suatu hal yang luar biasa gitu ya, karena berdasarkan pengamatan kami dari banyak kota-kota di Indonesia, itu sangat jarang ya kota itu yang mau melakukan inventarisasi pohon. Jadi mereka yang mendata pohon ya udah kurang, tidak berbasis data yang lengkap gitu. Nah kalau Jakarta ini dengan adanya pergub tersebut ya. Maaf saya potong, itu sejumlah itu tuh jenisnya atau jumlahnya? Jumlahnya ada ya sekitar itu 250. Mungkin sekarang udah lebih banyak lagi kali, karena waktu itu juga terakhir yang saya ikuti itu di akhir 2022 ya. Dari 6 jutaan baru 250.000 yang terdata. Sisanya kenapa belum terdata kira-kira Pak? Ya, jadi ada prioritas kita dalam pendataan pohon. Pertama yaitu pohon-pohon yang ada di jalur hijau dulu, artinya jalur jalan, kemudian ada juga nanti di tepian air ya. Jadi yang di lahan-lahan privat misalnya, ataupun di ruang terbuka hijau yang memang dikelola oleh dinas, itu mungkin prioritas selanjutnya. Karena apa? Karena memang pohon-pohon yang ada di jalur hijau ini memiliki tantangan yang cukup tinggi. Artinya banyak komplain dari masyarakat terkait misalnya takutnya rawan pohon tumbang ya. Soalnya ini kan dalam rangka inventarisasi pohon ini dalam rangka pengelolaan. Nah kita harapkan semakin banyak data yang masuk terkait
data-data pohon yang ada khususnya di jalur hijau. Nah, kita dapat memonitor secara real time gitu. Karena ini di inventarisasi pohon ini dimasukkan dalam aplikasi Taman Hutan DKI. Yang itu semuanya data-data tadi ditanyakan dari jenis, kemudian dari tinggi, diameter, bahkan sampai kesehatan pohonnya sendiri juga itu masuk dalam data tersebut. Nah harapannya nanti pengelolaannya dari pohon di daerah jalur hijau ini bisa lebih baik lagi. Adapun kalau yang di ruang terbuka hijau yang memang sudah dikelola dinas itu kan lebih lebih terjaga gitu, dan tidak terlalu banyak dapat komplainan dalam tanda kutip dari masyarakat. Baik, jadi itu alasannya ya. Kenapa masih ada pohon-pohon yang belum terdata begitu ya? Dan pastikan kalau untuk mendata pohon juga itu kan butuh sumber daya ya, butuh biaya, butuh butuh tenaga kerja. Oke. Karena sampai kesehatan si pohon itu sendiri diperiksa ya. Ya tadi Mas Ari sempat membahas adanya komplain dari warga ya, apabila pohon itu berada di mungkin dekat pemukiman warga seperti itu ya. Nah, berarti kan itu ada kendala pada saat melakukan program yang sedang dilakukan begitu ya. Nah, dari warga sendiri ada nggak kendala atau masalah yang dihadapi di lapangan pada saat melakukan program misalnya City for Forest itu gitu? Iya, Jakarta ini kan kota besar ya, sangat kompleks permasalahan lingkungannya gitu ya. Penduduknya di atas 10 juta ya. Kalau malam di atas 10 juta. Kalau siang di atas 10 juta ya. Kalau malam penduduk aslinya gitu. Nah, ini jadi memang tantangan lingkungannya tuh cukup berat gitu ya. Salah satunya adalah terkait dengan keterbatasan lahannya. Jadi sekarang ini kan DKI punya ruang terbuka hijau, Mas, 5%-an ya, 5%-an, 5,sekian%, dan itu juga jadi tantangan juga bagi kami bagaimana merekomendasikan solusi gitu ya yang tepat bagi Jakarta dengan berbagai permasalahannya yang kompleks gitu ya. Misalnya dari ruang terbuka hijau itu merekomendasikan di mana lokasinya gitu kan. Walaupun kita sudah pernah menganalisis atau memetakan potensinya ya, tapi belum tentu potensi itu bisa dieksekusi. Ya, karena apa? Salah satunya ternyata ada potensi ruang terbuka hijau, tapi itu sudah milik swasta misalnya. Kemudian di dalam RT RW-nya atau di RDTR-nya bisa jadi sudah dialokasikan atau untuk pola ruang yang lain gitu ya, bukan untuk ruang terbuka hijau. Jadi itu salah satu kendalanya. Dan juga misalnya juga di dalam analisis nature based solution juga kita harus lebih realistis gitu ya, harus lebih realistis supaya solusi itu bisa terlaksana. Jadi memang sulit untuk mencari solusi yang ideal untuk Jakarta ini karena memang permasalahannya udah kompleks ya. Baik. Ya, sebetulnya kan upaya-upaya dalam menjaga konservasi alam gitu ya, termasuk juga membuat dan membangun semakin banyaknya ruang terbuka hijau itu tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kualitas udara di Jakarta yang semakin baik, tapi juga memang nanti akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat Jakarta itu sendiri ya. Nah, sejauh ini yang dilihat ya baik oleh Mas Ari maupun Mas Ahmad, seberapa besar keterlibatan warga atau masyarakat dalam upaya-upaya untuk menjaga konservasi alam di Jakarta ini? Ya, yang kami rasakan alhamdulillah warga kota Jakarta banyak terlibat aktif berpartisipasi dalam rangka kegiatan khususnya penghijauan di kota Jakarta ya. Kami sendiri dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota itu ada program Jumat Menanam yang memang sesuai arahan kepala dinas kami di berbagai lokasi-lokasi baik di masyarakat maupun di ruang terbuka hijau yang kami kelola itu dilakukan penanaman pada hari Jumat. Nah, itu diharapkan nanti semakin banyak pohon yang bisa tumbuh di Jakarta. Kemudian juga dalam penanaman pohon seperti khususnya yang kami kelola di daerah mangrove di Jakarta Utara, itu juga cukup banyak yang berpartisipasi dalam melakukan penanaman mangrove. Di mana mangrove ini sebetulnya vegetasi khusus yang memang spesial ya, khususnya terkait dengan penyerapan karbon. Di mana dibanding dengan vegetasi-vegetasi hutan atau pohon darat
Ini untuk hutan mangrove, jenis-jenis mangrove ini berkontribusi lebih besar. Ada yang bilang sampai 5 kali, bahkan ada sampai 10 kali lebih besar ya untuk penyerapan karbonnya. Dan hutan mangrove yang kami kelola di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara itu bisa dibilang itu adalah vegetasi mangrove terakhir yang ada di Jakarta. Jadi kalau itu mangrove tersebut hilang, aduh, punah sudah lah ya. Dan bahkan menurut kata ahli mangrove gitu ya, nah itu jarang sekali kota besar yang memiliki vegetasi mangrove, hutan mangrove. Nah, Jakarta salah satunya. Kalau dari Waris sendiri ada pandangan terhadap keterlibatan warga seperti apa? Iya, saya rasa di Jakarta ini cukup banyak ya komunitas warga yang memang concern gitu ya dengan konservasi alam, dengan ruang terbuka hijau, pohonan gitu ya. Misalnya kita beberapa kali seringkali juga mengadakan event gitu ya di Jakarta. Itu tidak sulit gitu untuk mengundang komunitas-komunitas yang pecinta alam lah gitu ya di Jakarta gitu, yang memang concern untuk konservasi alam di kota ya. Kalau yang di alam di luar kota itu udah biasa ya, pasti banyak. Tapi kalau yang di kota ini yang masih jarang gitu ya. Tapi untuk Jakarta cukup banyak ya kita menemukan itu. Jadi dan macam-macam ya kegiatannya gitu ya. Ada yang concern dengan taman, ada yang dengan penanaman pohon, bahkan termasuk juga di urban farming ya. Urban farming juga itu kan juga memiliki peran gitu ya untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta juga gitu kan. Kemudian juga tapi juga masih banyak juga ya yang individu gitu ya yang memang kurang apa ya, ada yang mungkin karena kurang pengetahuan, ada juga yang memang kurang peduli, ada satu lagi kurang duit gitu. Peduli tapi mungkin kurang. Iya, jadi kadang contohnya gini, saya tinggal di Jakarta, di Cakung ya, di pinggiran kota gitu. Itu kalau saya bandingkan ya masa kecil saya dengan kondisi sekarang itu udah jauh berbeda gitu ya. Dulu kita masih banyak menemukan pohon gitu ya, pohon kan kalau standar pohon hijau itu kalau kita keluar rumah kita melihat setidaknya 3 pohon gitu ya. Nah sekarang ya satu pun susah gitu cari pohon, karena tadi tuntunan ekonomi ya. Jadi harga tanah di Jakarta mahal, terus orang lebih memilih membangun kontrakan, ruko gitu kan, yang bisa menghasilkan uang, dibanding dia biarkan itu terbuka untuk ditanamin pohon. Jauh sekali hasilnya kan, hasil ekonominya gitu. Nah itu juga salah satu potret mungkin ya, potret masyarakat Jakarta yang sebetulnya mereka kalau ditanya seneng nggak ada pohon di rumah, seneng gitu. Tapi ya karena tadi tuntutan ekonomi akhirnya pohon itu ditebang. Pendekatannya mungkin harus lebih ekstra lagi ya Pak ya. Ya. Baik, Mas Ari, sebetulnya ada nggak sih data ruang terbuka hijau di Jakarta itu ada berapa totalnya gitu? Iya, tadi seperti yang sempat disampaikan Mas Sahab ya. Jadi memang sekitar 5,5% ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta. Nah itu semua sudah terdelineasi dalam peta Jakarta 1 yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau masyarakat ingin mengakses itu bisa mengupdate di mana saja sih ruang terbuka hijau yang ada, kemudian jenisnya apa, apakah hutan kota, apakah taman kota atau jalur hijau ataupun pemakaman, itu semua sudah terdelineasi secara digital ya. Ya di dalam website Jakarta 1. Jakarta 1. Iya. Jumlah 5% itu menurut Mas Ari jumlah yang sedikit atau sudah cukup untuk sebuah kota sebesar Jakarta ini? Ya kalau dibilang sudah cukup pastinya belum ya, apalagi kalau kita merefer kepada peraturan perundang-undangan ya, untuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana ada kewajiban bahwa wilayah perkotaan itu memiliki 30% ruang terbuka hijau. Jadi masih cukup besar gapnya ya. Nah ini memang menjadi challenge yang cukup berat bagi wilayah perkotaan, bagaimana mewujudkan luas RTH itu mencapai 30%.
Walaupun memang dari 30% itu ada klasifikasinya, artinya secara publik 20%, kemudian private 10%. Nah ini perlu digarisbawahi bahwa kontribusi untuk private sector, artinya masyarakat itu untuk dalam kesediaan ruang terbuka hijau itu juga cukup besar ya, 10%. Nah kita berharap makanya dari mungkin masyarakat kota-kota, apakah itu perumahan-perumahan, kemudian kawasan-kawasan industri, perkantoran ini bisa menyumbang juga terkait dengan kuantitas atau jumlah ruang terbuka hijau. Oke, terus tadi yang program Jumat Menanam itu mekanismenya gimana Pak? Apa dilakukan di rumah masing-masing atau dikoordinir oleh Distamhut? Ya, jadi setiap jajaran di Dinas Pertamanan dan Hutan ini di wilayahnya masing-masing, misalnya di suku dinas itu bekerja sama dengan tingkat lokal ya, mungkin kelurahan, kecamatan, kelurahan itu melakukan penanaman, lokasi yang memang memungkinkan dilakukan penanam pohon. Kemudian juga kalau di jajaran di dinas, di bidang-bidang, di ruang terbuka hijaunya masing-masing yang dikelola itu juga dilakukan penanaman. Oke. Berarti kalau kembali lagi ke permasalahan kualitas udara Jakarta yang sampai saat ini juga masih dianggap buruk barangkali ya, sebabkan karena memang masih minimnya itu ya Pak ya, ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta itu sendiri gitu. Apalagi gapnya kan sampai kalau memenuhi standar tadi yang Bapak sebutkan masih 25% kekurangannya ya. Oke. Tanggapan Mas Ahmad gimana nih tentang hal ini? Iya, sumber polusinya sendiri kan banyak ya di Jakarta ya, baik yang di dalam Jakarta sendiri maupun yang dari sekitar Jakarta itu. Jadi Jakarta ini kayak di dalamnya juga sudah banyak polusi, di luar juga sekitarnya juga kan kota-kota penyangganya juga itu ya sama juga gitu ya. Jadi cukup berkontribusi ya. Iya, jadi kayak dikepung sama polusi lah gitu ya. Nah di sisi lain keberadaan ruang terbuka hijau ini yang seharusnya bisa mengimbangi lah gitu ya, mengimbangi untuk mengurangi polusi udara itu kurang juga gitu kan, luasnya juga sedikit gitu. Jadi satu sisi sumber polusinya banyak, tapi yang untuk bisa menguranginya atau mengimbanginya itu kurang gitu ya dari sisi konservasi alam lain. Dan juga ya dan itu juga semua dipengaruhi juga oleh perilaku masyarakat juga gitu ya, tadi yang Mas bilang juga gaya hidup warga Jakarta ya sebagai kota besar yang memang masih belum sustainable lah gitu ya. Kita masih lebih senang menggunakan transportasi pribadi gitu ya, walaupun sejauh ini sudah banyak peningkatan ya, maksudnya sudah banyak peningkatan penggunaan transportasi publik karena memang juga transportasinya sudah nyaman gitu ya. Saya sendiri juga sebagai warga Jakarta sudah lebih sering gitu merasakan kemudahannya. Iya betul, merasakan kemudahan ya. Yang dulu saya kemana-mana suka pakai motor atau mobil gitu, sekarang lebih enak naik kendaraan umum gitu ya, naik KRL, naik nggak capek juga gitu. Iya. Dan kita bisa lebih hemat gitu, lebih hemat dan bisa lebih produktif juga kan. Selama di kendaraan umum itu kita bisa ya misalkan sambil kerja juga gitu ya di HP gitu kan. Iya. Selain tadi bisa memantau secara real time di satu Jakarta di Jakarta satu itu, ada teknologi lain nggak yang dilakukan atau yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas udara di Jakarta dan juga untuk konservasi alam yang ada? Iya, kalau dari dinas kami kebetulan ada aplikasi yang Taman Hutan DKI ya. Namanya nah itu ya Taman Hutan DKI. Taman Hutan DKI. Iya. Nah itu memang aplikasi yang kita buat untuk pengelolaan ruang terbuka hijau secara menyeluruh. Artinya itu tadi, mulai dari lokasinya, kemudian juga pergerakan sarana kendaraan dinas operasional, kemudian juga untuk tenaga kerja PJLP-nya atau pasukan hijau, itu semua bisa termonitoring di aplikasi tersebut. Dan di dinas kami di Pusat Data Informasi itu ada comment center yang terkait pengelolaan ruang terbuka hijau ini gitu. Nah kalau untuk pemantauan udara memang itu ada di Dinas Lingkungan Hidup terkait untuk memonitor secara real time lokasi-lokasi yang memang ada alat-alat untuk memantau monitor untuk pencemaran udara. Okay. Ya. Kalau dari WRI sendiri Mas Ahmad, apakah ada semacam aplikasi yang tadi seperti Distamhut lakukan gitu ya, atau penggunaan teknologi yang lainnya?
Ya, ya misalnya tadi ya di dalam inventarisasi pohon gitu ya, itu kan kalau kita pakai metode konvensional itu kan paper based ya, artinya data itu dicatat di kertas, kemudian dipindahkan ke Excel itu, dan itu selain juga meningkatkan konsumsi kertas, juga kan datanya rawan hilang juga gitu ya. Nah, tapi yang kita kembangkan di metodologi inventarisasi pohon ini, kita berbasis digital gitu ya. Jadi menggunakan aplikasi nanti data itu di-input di menggunakan aplikasi itu, dan si surveyor ini itu bisa langsung mengirimkan data tersebut gitu. Jadi setelah dia selesai mendata, dia klik, data itu langsung tersimpan di server. Dan nanti di sana admin JS-nya gitu ya, itu bisa memantau sudah berapa banyak data yang sudah terkumpul ya, kemudian apakah datanya sudah benar. Jadi itu lebih cepat kerjanya gitu, bisa langsung dikoreksi seperti itu deh. Dan juga penggunaan teknologi dalam analisis spasial ya misalnya ya, ada juga teknologi yang kita bisa menganalisis luas tutupan pohon gitu ya, luas tutupan pohon dengan skala Jakarta, skala kota gitu ya. Kemudian bahkan ada yang lebih expand lagi, itu kita menggunakan AI ya, AI machine learning itu untuk mengidentifikasi individu pohon ya. Kalau tadi analisis pohon itu satuannya luas ya, luas tutupan pohon, luas kanopi secara keseluruhan. Dengan machine learning itu kita bisa sampai mengidentifikasi, mendeteksi individu pohon gitu. Tuh, jadi apa itu yang dideteksi? Berdasarkan tajuknya gitu. Jadi berdasarkan tajuk diidentifikasi gitu ya. Tentu kita melatih sistemnya dulu gitu, bahwa pohon itu kriterianya seperti ini gitu ya. Kemudian machine learning itu akan mempelajari, kemudian kita hanya memberikan beberapa sampling gitu ya, sampling, lalu dia mempelajari, dan dia akan running untuk seluruh kota bisa gitu ya. Jadi bisa dihitung jumlah pohon individunya gitu. Betul. Dan itu kan memudahkan ya untuk dengan analisis seperti itu kita bisa tahu jumlah pohon di Jakarta itu ada berapa, luas tutupan pohon di Jakarta ada berapa, sehingga itu menjadi pertimbangan gitu ya ketika menyusun kebijakan, bahwa kita perlu sekian pohon lagi gitu, lokasinya di mana gitu. Itu sih salah satunya. Jadi memang mungkin tidak langsung memperbaiki kualitas udara ya, bukan ya. Kalau langsung memperbaiki kualitas udara kan pakai air purifier segala macam. Ini pendukungnya lah gitu ya. Langkah-langkah untuk menjaga lingkungan agar tetap ini ya Pak ya, agar tetap berkelanjutan begitu ya. Iya. Oke. Baik, tadi Mas Ahmad juga menyinggung tentang ini ya, akan sedang mendesain master plan untuk RTB ya. Iya, ruang terbuka hijau, ruang hijau biru. Sebelum bukan kami belum itu karena memang prosesnya masih awal ya Mas ya. Tapi kami di kajiannya gitu ya. Yeah. Kajian melakukan analisis nature based solution. Jadi melakukan pemetaan di mana NBS apa yang tepat, kemudian lokasinya di mana. Lokasi yang tepat ada di mana seperti itu ya. Itu sama nggak sih dengan RTH, dengan ruang terbuka hijau? Secara prinsip sama ya, cuma bedanya kalau RTB itu ya ada badan airnya gitu. Dan mungkin fungsinya juga agak sedikit berbeda ya. Fungsi kegunaan terhadap lingkungannya juga ya. Tidak berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas udara barangkali ya kalau RTB ya. Ya, dan yang menarik saat ini kita sedang mengembangkan adanya integrasi antara hijau dan biru. Nah, khususnya di ruang terbuka hijau ini, kehadiran ruang-ruang terbuka biru ini itu sedang lagi dikembangkan. Jadi semaksimal mungkin bahwa ruang terbuka biru itu ada di ruang terbuka hijau. Itu kita harapkan dapat berkontribusi paling enggak nanti bisa
minimalisir dampak Wah, banjir. bagus banget ya kayak kalau Iya. misalnya kayak hutan kota terus di tengahnya ada danau Betul, gitu ya. iya. Itu kan keren dan memang belum banyak yang seperti itu ya. Belum. Sudah banyak sekarang. Sudah banyak. Dalam Ini memang sudah ini ya. ya Selalu dilengkapi. Ya. dalam 5 tahun terakhir ini sudah perencanaan untuk pengembangan ruang terbuka hijau itu sudah mempertimbangkan hadirnya ruang terbuka biru. Begitu juga sebaliknya, artinya pengembangan yang tadinya mungkin utamanya berfungsi sebagai waduk, situ atau danau, itu biasanya nanti di daerah border-bordernya itu dikembangkan ruang terbuka hijau artinya. Iya. Nah, Karena saling berpengaruh ya. Misalnya badan air itu kan kualitas airnya juga kan, kalau di sekitarnya ada ruang terbuka hijau, ada pohon-pohonan, kualitas airnya juga akan lebih baik gitu ya. Lebih baik, kemudian juga debitnya lebih stabil gitu ya. Itu karena ada peran vegetasi gitu yang ada di sekitarnya. Makanya penting untuk terintegrasi gitu ya. Baik, Mas Ari dan Mas Ahmad, sepertinya kita akan tiba di penghujung podcast ya, karena sudah akan berakhir. Dan mungkin bagi Smart Citizen yang sedang menyaksikan podcast ini, jika ingin mengetahui program-program yang sedang dijalankan oleh Distamhut maupun oleh WRI Indonesia, bisa melihat atau mengunjungi situs atau sosial medianya di mana? Silahkan. ya, kalau untuk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ada di Taman Hutan DKI, Instagram. Ya. Kalau WRI? WRI Instagramnya WRI Indonesia, dan ada juga channel YouTube WRI Indonesia. Di situ juga banyak publikasi tentang kegiatan-kegiatan WRI Indonesia. Oke, siap. Baik, Smart Citizen, menjaga kualitas lingkungan di Jakarta merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga Jakarta yang baik. Dan ruang terbuka hijau merupakan salah satu upaya untuk menjaga kualitas udara di Jakarta semakin baik, yang akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat Jakarta juga yang semakin membaik. Apa yang dilakukan oleh Distamhut Provinsi DKI Jakarta dan WRI Indonesia merupakan salah satu contoh yang patut kita juga lakukan bersama-sama sebagai warga Jakarta. Terima kasih Mas Arif Fajar dan Mas Ahmad Sahab dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dan juga dari WRI Indonesia atas kesediaan waktunya hadir di podcast di JSC Talks Podcast episode ke-14. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan JSC Talks Podcast episode berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Saya Guntur Ramadan undur diri pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.